dimulai dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan BPUPKI yang diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Sidang pertama BPUPKI dilakukan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk merumuskan asas dan dasar negara. Sidang kedua dilanjutkan pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945 untuk membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian, untuk menindaklanjuti hasil dari sidang BPUPKI itu, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal sebagai PPKI. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh di Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Kemudian, pada hari yang sama, bom dijatuhkan di kota Nagasaki. 3 hari sebelumnya, pada tanggal 6 Agustus 1945, bom dijatuhkan di kota Hiroshima. Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Menyerahnya Jepang membuat golongan muda ingin cepat-cepat merdeka hingga menculik golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Perjuangan panjang selama ratusan tahun terbalas dengan dibacakannya proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang mengubah sejarah kelam bangsa Indonesia. Di sini, saya hanya ingin menghimpun referensi yang saya dapat dari berbagai sumber, dan saya memaknai proklamasi sebagai sebuah sejarah, peristiwa penting untuk Indonesia. Tapi buat saya, peristiwa yang penting itu gagal diwujudkan cita-citanya. Karena cita-cita berdiri dan leluhur bangsa Indonesia harus tertunda. Kesejahteraan, keadilan, dan hukum yang setara masih belum bisa diwujudkan. Perlu diakui bahwa hal-hal tersebut adalah implementasi sekaligus mimpi dari para pendiri negeri. Mulai dari 30 pengemis di Jakarta yang dirazia sejak Februari sampai April 2023, ada juga terdakwa KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Indosuria yang divonis bebas, hingga kasus dana pensiun yang dikorupsi, dan masih banyak lagi. Miris, tidak terbayang rasa sakit yang dirasakan para pejuang kemerdekaan jika menyaksikan keadaan Indonesia saat ini. Kesimpulannya, saya hanya ingin menekankan, jika Indonesia belum sepenuhnya merdeka, masih banyak yang harus dibenahi. Indonesia belum merdeka dari keterjajahan pemikiran, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Indonesia juga belum merdeka dari kemiskinan, kebodohan, kerusakan moral, dan keterbelakangan. Itu semua adalah fakta yang tidak bisa kita hindari sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih.